Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Permaisuri di singgasana, dewan juri yang bijaksana, pergi ke taman memetik melati, harumnya semerbak hingga ke desa. Mari awali dengan hati yang suci, agar dakwah menyentuh jiwa dan rasa. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya, Bunga Selvia, untuk menyampaikan tausiah dengan judul Gaya Hidup Halal. Hadirin rahimakumullah. Saat ini kita hidup di zaman modern. Semua serba cepat serta serba mudah. Mau belanja barang tinggal pesan di Shopee, pesan di TikTok, bahkan Tokopedia. Malas masak pun tinggal pesan di GrabFood. Namun Sobat Rupiah, ada dua pertanyaan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, apakah produk yang kita gunakan sudah halal? Serta yang kedua, apakah makanan yang kita konsumsi sudah membawa berkah? Karena halal bukan hanya sekedar label, tetapi jalan hidup seorang muslim dan muslimah. Hadirin rahimakumullah. Hingga saat ini masih banyak di antara kita yang mengira bahwa halal hanya terdapat dalam makanan saja. Padahal halal juga terdapat dalam jasa, terdapat dalam transaksi, serta terdapat dalam cara kita mencari rezeki. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba ila akhir ayat. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ard, makanlah sebagian makanan di bumi, halalan thayyibah, yang halal lagi baik. Itu artinya hadirin, terdapat prinsip halal lifestyle, yakni prinsip 3B dalam potongan ayat tersebut. Apa itu prinsip 3B? Prinsip 3B adalah baik, benar, dan bersih. Sobat Rupiah, coba kita renungkan. Bank tanpa riba, jual beli tanpa penipuan, serta jasa tanpa kecurangan. Itulah yang dimaksud dengan jasa halal. Namun jasa halal bukan hanya sekedar mencari keuntungan, tetapi juga membawa kejujuran, keberkahan, serta keadilan. Teman-temanku, sebangsa, senegara, serta seagama. Sebagaimana Allah menciptakan kita sempurna dengan akal pikiran, seharusnya membuat kita lebih selektif terhadap apa yang akan kita gunakan. Sebab harus sesuai dengan kriteria halal. Bukan cuma dari sumbernya, tapi mulai dari proses produksi hingga distribusinya harus halal, baik, benar, dan bersih. Karena dalam Islam, keberkahan lebih penting daripada keuntungan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah dari baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari, Rasulullah berjalan ke pasar. Lalu beliau melihat seorang pedagang gandum. Rasulullah langsung menghampiri dan memandang gandum yang ditumpuk menjulang tinggi. Beliau mendekati dan memasukkan tangan mulianya ke dalam tumpukan gandum tersebut. Ketika mengecek gandum, ternyata jari jemari Rasulullah mengenai bagian bawah gandum yang basah karena terkena air hujan. Sang pedagang sengaja menyimpan yang basah di bagian bawah agar dagangannya terlihat sempurna di bagian atas. Sontak Rasulullah menegur tindakan pengelabuan tersebut dan bersabda, "Man ghasya falaysa minni." Barang siapa yang menipu, maka ia bukan termasuk golonganku. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 147. Selain itu Sobat Rupiah, saat ini masih banyak kita temukan produk yang tidak jelas kehalalannya, jasa yang penuh tipu daya,
serta keuntungan yang dicari tanpa peduli halal haram. Oleh karena itu, upaya kita untuk menerapkan gaya hidup halal dengan cara melihat dan mengetahui secara langsung adakah atau tidak label halal dari apa yang kita gunakan ataupun yang kita konsumsi. Serta kita dapat mengecek kehalalannya melalui website www.halal.co.id. Selain itu hadirin, pentingnya menerapkan gaya hidup halal ditinjau dari aspek ekonomi. Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk muslimnya lebih dari 87% dari seluruh total populasi. Sehingga jika kita masyarakat muslim di Indonesia telah sadar dalam mengaplikasikan gaya hidup halal, maka insya Allah akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat. Sebab produksi barang halal akan semakin meningkat. Dan dengan begitu hadirin akan mendorong ekonomi umat serta meningkatkan ekonomi umat. Hidup jadi berkah menuju Indonesia emas insya Allah. Oleh karena itu marilah kita mulai dari diri kita sendiri dengan cara membeli produk yang halal, jasa yang halal, serta mendukung ekonomi syariah. Karena kita bukan hanya sekedar konsumen, tetapi kita juga penentu masa depan ekonomi umat. Halal jalanku, terang langkahku, meski sederhana penuh berkahmu. Tak kupilih yang hanya indah, jika jauh dari ridho Allah. Pergi berlayar di lautan biru, singgah sebentar membeli kurma. Jika ingin hidup penuh restu, pilih yang halal dalam setiap langkah kita. Cukup sekian dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Bunga Selvia mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.